itu, membantu mereka belajar biasa untuk berwirausaha seperti itu. Jadi tadi kan kita membahas pengalaman Mbak Dina sebelum ini, kayak flashback ya Mbak, lebih tepatnya cerita-cerita awal begitu. Nah kalau sekarang ini Mbak Dina lebih sibuk ke lagi ngapain gitu, lagi sibuk apa sekarang? Kalau sekarang lebih sibuk ke akademiknya Mbak, seperti itu. Jadi ini kan sudah bisa termasuk saya itu mau semester akhir lah gitu ya. Jadi saya lebih fokuskan ke akademiknya, saya coba fokuskan seperti itu. Jadi yang hal-hal yang mungkin di luar yang kayak non akademiknya itu saya kurangi, lebih ke fokus yang akademik seperti itu. Nah, tadi kan udah banyak cerita pengalaman Mbak Dina ini dari awal-awal gimana sih menekuni bidang akademik dan non akademik. Mungkin dari segi matematika atau mahasiswa lainnya bisa mencontoh nih, gimana sih awal mula bisa berkecimpung di bidang akademik dan non akademik. Oke, untuk selanjutnya kan tadi kita udah banyak nih bahas akademiknya gimana, non akademiknya gimana. Nah, sekarang tuh menurut Mbak Dina nih, gimana sih pandangan Mbak Dina sendiri itu terhadap akademik dan non akademik? Menurut Mbak Dina ini pasti kan keduanya berpengaruh penting ya Mbak pada diri kita, tapi itu pasti setiap orang itu punya pandangan tersendiri dan prioritas tersendiri mengenai akademik dan akademik. Nah kalau dari Mbak Dina sendiri ini gimana? Dari saya ya, kalau akademik itu kan emang banget ya, penting banget. Nah, soalnya itu kan juga kebutuhan khusus bagi kita juga. Nah, non akademiknya itu kita gunakan sebagai hiburan aja gitu, sebagai hiburan kita, sebagai kita sampingan lah, sebagai sampingan buat akademiknya. Jadi akademik itu penting. Nah, kalau kita mikirnya akademik itu penting banget, itu kan mungkin di kita pentingkan lebih mungkin 70%-nya atau 80%-nya gitu kan kayak nggak seimbang. Nah, kita imbangkan dengan non akademik gitu. Jadinya mungkin di pikiran kita harus seimbang lah, nggak langsung pening banget tentang akademik seperti itu. Jadi bisa seimbang antara akademik dan non akademik seperti itu. Judulnya itu sangat penting ya Mbak, tapi non akademik lebih ke untuk hiburan. Iya, non akademik ya seperti itu, refreshing. Biar nggak pusing-pusing banget mikirin akademik gitu. Oke, terus selanjutnya kan tadi Mbak Dina ini adalah mahasiswa yang juga punya sampingan begitu. Nah, kita kan tahu ya mahasiswa itu banyak kegiatan, masih punya usaha juga. Gimana sih caranya Mbak Dina ini memanage waktu untuk menyeimbangkan keduanya? Biar tadi kan katanya nggak jomplang gitu toh. Nah, gimana caranya Mbak Dina ini memanage waktunya yang dipunya Mbak Dina begitu? Kan tadi saya juga bilang ya, kalau akademiknya kan lebih penting. Nah, jadi kita utamakan yang akademiknya, baru kita yang non-akademik. Jadi akademiknya, semisal kita ada tugas-tugas seperti itu, ada yang lebih penting di akademiknya itu, kita selesaikan terlebih dahulu, baru kita pikir yang non-akademik, seperti itu. Jadi mungkin kalau saya itu kan masih usahanya sama keluarga ya. Jadi keluarga itu mungkin bisa mengertilah keadaan kita. Jadi dari saya sendiri itu lebih utamakan yang akademik baru non akademiknya. Jadi sebisa mungkin akademik itu selesai dulu baru kita pikir yang non akademik seperti itu. Jadi tetap seimbang. Iya. Gimana pun caranya tetap diusahakan tetap seimbang ya Mbak. Jadi mungkin nggak ada waktu luang ya. Mungkin ada pun sedikit. Jadi waktu kita itu berguna banget gitu. Waktu itu sangat penting seperti itu. Pokoknya usaha gimana caranya biar akademik dan akademik tetap seimbang gitu ya Mbak. Untuk kembali lagi ya Mbak, kita kan mahasiswa tentunya punya banyak tugas ya Mbak. Masih ada, kalau Mbak Dina kan masih ada ngurusi mungkin penelitian atau yang lainnya begitu ya. Nanti di rumah, sampai rumah harus kegiatan yang non akademik atau lebih membantu perekonomian begitu ya. Nah, kita sebagai manusia biasa itu kan pastinya kadang itu ada muncul rasa aduh males nih, aduh aku capek udah tadi seharian di kampus gini. Terus tuh gimana caranya Mbak Dina mengatasi rasa malas atau rasa capek itu untuk dapat kembali ke semangat awal gitu loh. Kan awal-awal udah semangat nih. Gimana caranya nyimbangin akademik dan akademik nih? Ketika kita terjun ke lapangannya, terkadang itu kan pasti ada rasa itu muncul gitu loh Mbak.
Nah, gimana cara Mbak Dina untuk mengatasi hal tersebut? Kan gini, kan akademik mungkin kalau di akademik kan kita waktu belajar itu kan kayak ada tugas ya. Nah, kita kan jadi tertekan seperti itu. Nah, tugas itu kan juga ada deadline. Nah, mungkin sebisa mungkin deadline itu jangan dipaski gitu. Jangan dipasin waktu pas deadline. Mungkin deadline-nya jam 1. Nah, kita jam 12 baru ngerjain. Itu kan juga nggak bagus ya. Sebisa mungkin 1 hari sebelum deadline ataupun beberapa jam, mungkin 3 jam atau 5 jam lah sebelum deadline itu sebisa mungkin kita itu harus selesai sama tugasnya itu. Kalau saya seperti itu. Jadi nanti waktu deadline itu kita sudah plong lah seperti itu. Jadi jangan mepet-mepet deadline. Mungkin kalau mepet deadline itu kan lebih cepet ya ngerjainnya ya. Itu hanya tertentu saja. Mungkin kalau kita nggak ada waktu ataupun kita lupa, saat kita lupa mungkin nggak apa-apa mepet deadline itu. Tapi janganlah, maksudnya jangan sering seperti itu. Biasakan sebelum deadline itu udah selesai seperti itu. Jadi waktu kita mengulang lagi itu tuh kita paham apa yang kita kerjakan, apa yang kita pahami, apa yang kita kerjakan ditulis itu tuh kita paham apanya. Kalau mepet deadline itu kan mungkin jadi nggak paham ya, cuma asal-asalan Yang seperti penting itu. ngerjain gitu Ya, ya. yang penting ngerjain asal-asalan, yang penting selesai seperti itu. Jadi janganlah diterapkanlah seperti itu kalau saya. Jadi 2 jam atau beberapa jam sebelum deadline itu sebisa mungkin diselesaikan seperti itu. Kalau cara belajar Mbak Dina sendiri itu gimana sih? Kan kita kan khususnya di statistik matematika ini perlu pemahaman dalam rumus-rumus ya tentunya ya. Nah, kalau kita SKS tadi kan tentunya tuh kayak ya udahlah yang penting ngerjain, tapi tuh nggak mudeng sama rumusnya tuh gimana caranya. Lah kalau Mbak Dina sendiri ini untuk cara belajar untuk diri kita paham itu seperti apa? Kalau dari saya sendiri itu mungkin ada waktu luang ya saat berjualan atau apa ada waktu luang. Nah, itu saya gunakan, kita kan mesti pegang gadget terus ya. Nah, kita manfaatkan gadget tersebut, kita ambillah kertas atau buku orat-oratan kita atau buku catatan kita itu tuh kita sambil nonton YouTube, kita catat seperti itu. Kalau saya mungkin agak fokusnya itu bukan fokus sama catatan, kita fokus sama apa yang saya baca atau yang saya tonton seperti itu. Jadi ini tuh tangan tuh nggak nulis aja lah, asal nulis, kita sambil lihat. Nah, setelah itu ya wes HP kita simpan, terus kita lihat catatan kita. Oh, ini tuh seperti ini. Nah, ini apa ya yang nggak paham? Nah, itu baru kita cari lagi. Mungkin bisa dari sumber-sumber yang lain. Tapi lebih mudah itu kalau nonton YouTube. Nah, itu kan kayak ada tentornya. Nah, ada tentornya itu jadi kita mungkin sama aja kayak kita itu belajar sama guru tapi itu lewat HP atau lewat online seperti itu. Jadi kalau lewat guru kan mungkin nggak bisa di-replay ya. Tapi kan kalau YouTube itu kan bisa di-replay lagi. Nah, itu bisa jadi tambahan lah belajar gitu. Berarti itu kita sebagai mahasiswa itu harus sepintar mungkin memanfaatkan gadget yang kita miliki gitu ya, seperti itu. Dan yang terpenting juga memanfaatkan waktu yang kita miliki. Nah, mungkin dari sobat-sobat tadi kan udah diceritain nih gimana sih cara Mbak Dina belajar, gimana cara membagi waktunya. Mungkin dari sobat-sobat semuanya bisa mencontoh apa yang telah disampaikan oleh Mbak Dina. Juga tadi kan udah disampaikan gimana cara mengatasi rasa malas yang muncul. Nah, dari teman-teman juga bisa mempraktekkan hal itu di teman-teman semuanya agar kalian semua kembali bersemangat begitu. Selanjutnya kita udah ke pertanyaan terakhir nih. Umumnya manusia itu kalau melakukan suatu hal ada tujuan tersendiri yang akan dicapai atau target tertentu gitulah ya. Kalau dari Mbak Dina ini apa sih tujuan atau mungkin punya target tersendiri dalam melakukan atau mendalami akademik dan non akademik, kan dua-duanya udah seimbang nih Mbak. Nah, mungkin dari Mbak Dina tuh punya target tersendiri begitu, mungkin Mbak bisa dijawab. Mungkin dari kecil saya kan cita-citanya jadi guru ya. Nah, itu kan sudah terterap, mungkin dari SD juga sering itulah membantu teman atau gimana, kan tujuannya itu ya cita-cita jadi guru. Mungkin tujuan saya juga jadi guru, dan yang pasti itu kan membanggakan orang tua dan keluarga, seperti itu ya. Nah, tujuan saya itu saya mencapaikan cita-cita, terus potensinya itu biar lebih tinggi, terus
saya juga berpikir saya itu mendapatkan cita-cita, meraih cita-cita tersebut tuh dari usaha saya sendiri gitu. Jadi mungkin dari keluarga atau dari orang tua saya itu juga ikut campur ya, tapi lebih sedikit lah ketimbang saya. Jadi usaha saya itu tujuannya itu usaha saya lebih besar daripada orang tua tersebut. Jadi orang tua tuh mungkin bangga lah, kamu mendapatkan cita-cita ini dari usahamu sendiri gitu loh. Jadi tanpa mungkin orang tua juga membantu ikut campur tangan tapi mungkin lebih sedikit. Jadi usaha saya yang lebih besar seperti itu. Begitu. Untuk mungkin semangat utamanya itu orang tua gitu ya, Mbak ya. Oke. Dari banyak cerita Mbak Dina tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa kita tuh harus pintar-pintar memanage waktu yang kita miliki. Kita juga harus memanfaatkan gadget yang kita punya. Selain itu, kita tuh juga harus bersungguh-sungguh dalam melakukan suatu hal. Diikuti atau diawali dengan niat yang baik. Jangan niatnya jelek dulu. Nanti kalau niatnya jelek, ya selanjutnya akan susah begitu ya. Terus untuk tujuan kita tuh dipegang sekuat mungkin agar kita tuh bersemangat dalam menjalani kehidupan yang kita punya gitu. Jadi kalau punya tujuan kan pasti punyanya tujuan tuh baik-baik ya. Nggak mungkin kok tujuannya untuk yang ke arah buruk begitu. Nah, dari tujuan yang baik itu kita dapat memegangnya dengan erat supaya kita tuh punya semangat untuk meraih tujuan tersebut. Masya Allah sekali. Pembahasan kita pada tipe kali ini sangat bermanfaat sekali ya tema kita pada hari ini. Karena dengan ini Sobat Matematik dan mahasiswa lainnya dapat memperoleh wawasan dan juga informasi mengenai akademik dan non-akademik atau cara menyeimbangkan kedua hal tersebut. Nah, sebelum kita mengakhiri podcast pada kali ini, mungkin apakah dari Mbak Dina terdapat pesan untuk Sobat Matematik atau mahasiswa yang lainnya yang sedang menonton podcast ini? Silahkan Mbak Dina. Mungkin pesannya itu gini ya, manfaatkan waktu kalian. Janganlah waktu kalian itu dibuang sia-sia dan percaya diri aja. Jadilah diri sendiri seperti itu. Jadi apapun yang kita lakukan, jangan memikirkan tanggapan orang lain seperti itu, Mbak. Jadi dunia itu memerlukan tuh keunikan kita sendiri, bukan memerlukan penggandaan orang lain atau kita jangan menirukan orang lain. Jadi jadilah diri sendiri dan keunikan kita sendiri. Janganlah melihat omongan orang lain yang bisa menyakiti hati kita seperti itu. Selagi kita berbuat baik pede aja gitu. Iya. Nah, itu tadi pesan-pesan dari Mbak Dina. Semoga pesan-pesan tadi dapat memotivasi kita semua untuk menjalani hidup yang lebih bermanfaat. Amin. Wah, tak terasa ya, sudah lama kita berada di podcast kali ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Dina selaku narasumber kita karena sudah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman, sharing-sharing informasi dan juga wawasan yang semoga bisa menjadikan kita tuh lebih termotivasi dengan wawasan tadi, dengan informasi tadi. Semoga kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Terima kasih, Mbak. Saya Sabar Syade selaku moderator pada tipe kali ini memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik secara tutur kata maupun perbuatan. Jangan lupa ikuti Tipe Matematika Podcast dengan cara subscribe YouTube HMPS Tadris Matematika dan ikuti Instagram HMPS Tadris Matematika. Cukup sekian, sampai jumpa di tipe selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup, kita jargon dulu ya, Mbak. Ya, Mbak. Tadris Matematika, sukseskan cita-cita, majukan Indonesia.